Bismillahirrahmanirrahim. Al-matharu tsalits syubhat. Al-matharu tsalits utawi nggon gumelar kang kaping telu li syubhati maring syubhat. Maksudnya penggerak, pendorong timbulnya syubhat. Yang ketiga, ayat nasila iku yen tetemu bisa babi kelawan sebab. Ketemu bisa babi kelawan sebab al-muhallili kang ngalalkan, sebab yang menghalalkan. Ketemu apa maksiatun maksiat apabila ada penyebab yang maksiat, ya, ada maksiat di dalamnya. Imma fi napa niku? Imma fi qara'inihi, ono kalane ing dalem pira-pira korenai mengkono napa niku muhallil, ya. Jadi ada sesuatu yang menjadi syubhat karena ada berbarengan dengan sebab yang menjadikan halalnya itu ada maksiat. Ini pembagian yang ketiga. Wa imma fi lawa ikihi, ono lawa hikihi, lan ono kalane maksiat ing dalam biro-biro perkara kang lawahik kang nyusuli ing mengkuno al muhallil. Wa imma fi sawabihi, lan ono kalane ing dalam biro-biro perkara kang disii mengkuno al muhallil iku, ya. Jadi ada beberapa keraguan karena maksiat yang timbul di dalamnya. Au fi iwadhi utawa ing dalam lirune penukar mengkono ma wa kana lan ana pemaksiat iku minal ma'asi saking pira-pira maksiat alladzi la tujibu kang ora netepaken apa maksiat fasadal akti ing rusai akad wa tawala sabab lan batalaken sabab al muhallili kang ngalalaken. Ini bagian dari syubhat, titik tolak hukum syubhat, ya, yang sering terjadi. Ini pada bagian yang ketiga, apabila ada maksiat, ya. Nanti akan dicontohkan maksiat di dalam sebelumnya atau sesudahnya, yang tetapi tidak sampai membatalkan akad. Contoh nih, mithalul maksiati utai padani maksiat fil qara ini dalam pira-pira perkara kang barengi ikwal bai'u atol fi waktin nidai dalam waktu azan yaumal jum'ati dalam dino Jumat. Aslinya kan halal sembelian jual beli itu prinsipnya kan halal. Akan tetapi kalau sudah azan pada hari Jumat, kalau sudah azan itu dilarang melakukan jual beli. Apabila orang itu tetap melakukan jual belinya sah, tapi dia berbuat dosa atau maksiat. Nah, di sini menurut tinjauan tasawuf ini halal tapi syubhat. Karena apa? Ada maksiat itu. Mendapatkannya dengan cara transaksi di waktu azan Jumat. Jual belinya ini kan aslinya halal, tapi melakukan transaksinya ini tidak diperbolehkan. Nah, ini contoh maksiat di dalam akad, ya, yang tidak membatalkan akad, tetapi mempengaruhi pada nilainya jual beli itu. Dalam arti menjadi syubhat. Wa dzabhu lan nyembelih bisikini kelawan lating pisau al-maghsubati kang den ghasab, menyembelih hewan dengan pisau yang gosok. Aslinya semua sembelihan dengan pisau sah, tetapi pisau gosok, loh, ini kan ada haramnya. Gosoknya ini haram, sembelihannya tetap halal, makanya disebut syubhat, campur. Wal ihtitabu lan amli gorek kayu, wal ihtitab mencari kayu. Wal ihtitabu lan golek kayu bil qudumi kelawan
pecok, pecok kapak. Al-maghsubati kang den gosok. Cari kayu dengan alat yang gosok. Cari kayunya halal, gosoknya haram. Wal bai'ulan adol ala bai'il ghairi ing atase adole wong liya. Menjual beli transaksi di atas transaksi orang lain. Nyangane wong. Itu jual belinya sah. Umpamanya ada orang jual sudah jadi, terus kamu bujuk, batalkan, saya beli mahal. Nah, melakukan jual beli atas jual beli orang lain, ini hukumnya haram, karena itu termasuk menyakiti orang lain. Sama dengan melamar orang yang sudah dilamar, itu juga nggak boleh. Orang sudah dilamar, terus kamu lamar, batalkan sama saya, itu batalkan. Mempengaruhi untuk batalkan supaya kamu ganti, itu haram. Tetapi akadnya tetap sah. Makanya disebut syubhat, campur, halal yang campur maksiat. Wasaumulan ngenyang ala akhihi ing atase penganyangi dulure wong, menaiki tawaran orang lain. Wa kullu nahyin lan saben-saben penyegah, larangan, warada kang tumeka apa mengkono nahyu fil uqudi ing dalem pira-pira akad. Walam yadulla lan ora nuduhaken apa mengkono nahyu ala fasadil aqdi ing atase rusake akad. Semua jual beli yang di situ ada larangan, tetapi tidak sampai membatalkan akad. Ya seperti kamu jual anggur kepada pabrik khamar, itu kan haram. Jual belinya sah, anggur dijual sah. Kamu jual pisau kepada maling atau rampok, nah itu kan haram, menulungi maksiat. Jual ayam jago kepada penyabung ayam, jual belinya sah, jual ayam. Tetapi ada unsur maksiat karena kamu menolong orang berbuat maksiat. Nah itu termasuk contoh-contoh di mana jual beli itu aslinya halal tetapi mengandung maksiat di dalamnya, yang tidak sampai membatalkan akad, akan tetapi itu membuat campuran haram. Nah makanya itu disebut dengan syubhat, harus dijauhi. Jual beli waktu azan Jumatan, jual belinya sah tapi itu dilarang, tidak boleh. Jadi ada larangan tapi tidak sampai hukumnya membatalkan akad. Lah jual belinya sah tapi melakukan itu tidak boleh, haram. Fainal imtina'a setune nyegah min jami'i dzalika saking sekabehane mengkono-mengkono niku wau manhi niku mandiyin niku iku waraun aran wirai. Melakukan jual beli yang tidak sedemikian itu bagian dari wirai. Wa illam yakun senajan ora ono awal mustafadu perkara kang den perkoleh bihadzil asbabi kan ikilah piro-piro sebab iku mahkuman dihukumi bitahrimihi kelawan harame mengkuno al mustafad. Walaupun barang yang dihasilkan dengan transaksi itu tidak sampai dihukumi haram, tetapi ada pelanggaran, karena itu melanggar syariat. Jual belinya tetap sah, tapi melakukan dosa. Makanya sebaiknya dijauhi, jangan melakukan transaksi seperti itu. Ngenyang menawar barang yang sudah ditawar orang lain, membeli barang yang sudah dibeli orang, dalam arti membatalkan, suruh batalkan. Itu semua jual belinya sah tapi haram, hendaknya dijauhi ya. Wa tasmiyatu hadzal namati utawi ngarani ikilah dalan ya. Cara atau jalur yang seperti ini itu semua disebut dengan syubhat. Nah, dan arani
Pundiyo. Subhatan ing subhat fihi iku ing dalem mengkono tasmiyatu hadzal namat tasamuhun utawi gampangaken. Itu termasuk bagian subhat, tapi ini secara istilah. Li anna subhata krana setuni subhat fi ghalibil amri ing dalem kaprai perkara iku laku den ucapaken. Li iradatil istibahi maring ngersakaken keserupaan. Wal jahli lan ora den weruhi. Wal istibaha lan ora ana serupa iku maujud hauna ing dalam kini panggonan. Dalam contoh-contoh yang disebut tadi tidak ada keserupaan, tapi jelas maksiat. Balil isyanu balik utai duroko bidabhi kelawan beleh bisikinil ghairi kelawan latingi wong liya iku maklumun den werwi. Artinya ini jelas. Haramnya gosok itu faham jelas. Tetapi wahilu dzabihati utawi halali sembelian aidon halemane kaya mengkono sikin yiku maklumun usden warwi. Di sini ini disebut subhat. Ini secara apa? Istilah. Sebetulnya subhat itu secara umum untuk hal-hal yang sulit dibedakan. Tapi dalam kasus yang dicontohkan bab yang ketiga ini sebetulnya tidak ada keserupaan. Orang menyembelih dengan pisau gosok pisau milik orang lain. Jelas gosok ini haram. Tapi sembelihannya karena dengan pisau halal. Tidak subhat sebetulnya. Jelas ini halal, ini haram. Tetapi kenapa kok Imam Ghazali menggabungkan ini di dalam bab subhat? Ya karena itu tidak murni, tidak halal, tidak pure. Ada unsur maksiat supaya dijauhi gitu. Walakin kotustaku tetapi terkadang den toakan apa subhatu lafaz subhat minal musyabahati saking musyabah keserupaan. Watana wulil hasili watana wulul hasili utawi merkole perkara kang den hasilaken min hadhil umuri sangi ikilah piro-piro perkara iku makruhun makruh. Hasilnya itu tidak sampai haram tapi makruh. Wal karahatu dai kemakruhan iku tusbihu nyerupani apa makruh at-tahrima ing keharaman. Fa in urida lamun den karpaken bisyubhati kelawan lafaz syubhat. Hadzal makna andi. Hadza ing ikilah perkara apa hadza ikilah perkara fatasmiyatu hadza mongko tengarani ikilah kismus salis niku iku subhatan ing subhat lahu iku keduwe mengkono kismun wajun utawi wajah ada mempernya. Wa illa lamun ora mengkono urida bisyubhat ilah fayam bagi mongko sahib jo apa yusamma den arani apa hadza ikilah apa niku kismun salis karohatan ing aran makruh la subhatan ora subhat. Wa idza urifa lan nalikani den wuri opal makna syubhat fala masahata nggih. Nalikani den wuri bundiong fala ma napa lafate dam harabakha hangi fa idza urifa nalikani den wuri apa fa idza arafta Faida arafta nalikan diurusira al makna ingkila makna kang den karpaken fala masahata mongko ora ono fala masahata mongko ora ono kangelan fil asami dalam biro-biro aran jeneng fa adatul fuqaha utai adate para ahli fikih iku atasamuhu gampangaken fil itlaqati dalam biro-biro istilah. Itlaqat itu ya istilah. Artinya bagian yang ketiga ini dari satu sisi bisa disebut syubhat, tetapi sebetulnya itu bukan syubhat. Imam Ghazali juga bisa mengatakan ini makruh. Jual beli yang dilakukan dengan cara yang dilarang, walaupun jual belinya sah, seperti jual beli waktu azan, jual beli membeli membatalkan pembelian orang, menawar di atas tawaran orang lain,
atau jual pedang kepada maling dan seterusnya. Jual belinya sah tapi mengandung maksiat, mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Makanya di sini satu sisi disebut dengan syubhat karena campur antara sisi halal dan sisi haram. Sumalam luwi berwasiro annal karohata suding kemakruhan ikulah kudu karoha salah satu darajatin utai telu piro-piro derajat. Al ulau dekang kawitan minha sangi mengkuno salasa. Iku takrubu parak apa mengkuno al ula minal harami saking haram. Wal waru utai ngedoi andu saking mengkuno al ula niku iku muhimun penting. Wal akhiratu tekang akhir. Jadi makruh itu makruh, jual beli yang makruh, jual beli yang mengandung unsur haram. Seperti tadi jual beli yang sah tapi dilarang. Itu termasuk kategori karoha, kemakruhan, tidak disuka. Ini ada 3 tingkat. Yang tingkat tinggi ini sangat harus dijauhi, tetapi yang rendah itu ya tidak perlu. Jadi ada 3 tingkatan di dalam masalah derajat kemakruhan. Wal akhiratu kang akhir ikutan tahi tumeka akhirah, maksudnya derajat yang karoha yang akhirah ikutan tahi tumeka akhirah ila nauin maring warna minal mubalaghati saking banget-bangetaken. Yang ketiga itu tidak penting, berlebihan. Takadu parek apa mengkono al akhirah terutahaku den padaken den temuaken apa mengkono al akhirah biwara ilmu waswisin kelawan wira ini wong kang was-was. Jadi waro itu ada wirai yang jelek. Kemarin kan sudah disebut ada wirai tingkat 4. Wirainya al-udul, wirainya al-muttaqin, wirainya as-siddiqin, ada wirainya apa kemarin? Ada 4 tingkatan. Solihin, muttaqin, ya. Siddiqin. Ada tingkatan wirai itu 4 tingkat, semakin tinggi semakin bagus. Lah, kemakruhan itu juga 3 tingkat. Yang tingkat pertama ini sangat makruh, harus dijauhi. Yang kedua sedang, yang ketiga ini tidak penting. Itu termasuk was-was. Wa bainahuma lan iku ing dalam antaranya al-ula wal akhirah ausatun tai pira-pira tengah-tengah naziatun kang narik ila thariqaini maring dalan lurung ya. Jadi makruh itu ada yang sampai mendekati haram, tetapi ada yang sebetulnya boleh. Makanya ada yang tengah-tengah. Nah ini ada dekat ke halal atau dekat ke haram. Fal karohatu mengkotai kemakruhan. Contoh ini. Fal karohatu mengkotai kemakruhan. Fi soidi kalbin ing dalam buruane asu magsubin kang den gosok. Iku asad dulu banget minha saking mengkuno karoha. Fi dzabihati ing dalam sembelian bisikinin kelawan lating magsubin kang den gosok. Sama-sama gosok. Hewan yang disembelih dengan pisau gosok itu kan makruh, karoha, tidak disuka ya. Karena sembelihannya halal, gosoknya haram. Ini bagian dari syubhat secara istilah. Tetapi ada juga yang lebih berat, yaitu buruannya anjing. Kan anjing yang pinter boleh berburu. Anjing gosok, berburu. Lah hasil terkamannya anjing ini lebih jelek daripada sembelihan pakai pisau yang gosok. Ya sama dengan kemarin loh, mencuri itu haram. Tapi mencuri harta anak yatim yang miskin haramnya berlipat ganda. Makruh juga begitu. Di sini kemakruhan itu ada yang berat, ada yang ringan. Awil muktanisi utawa kang den buru, hewan kang den buru bisa min kelawan panah maghsubin kang den ghasab. Idil kalbu karena maksudnya itu lebih baik dari panah yang ghasab. Idil kalbu karena utai asu iku lahu kutwi kalbu ikhtiyarun utai pemilih, bisa milih. Wa qad ikhtulifa lan teman-teman den khilaf dipersulayaken napa menggunakan kalbu niku hukumnya. Fi annal hasila indam sudah kang hasil bihi kelan menggunakan kalbun
iku limalikil kalbi kedue wong kang miliki asu aulis soyati utawa kedue pemburu. Kalau ada orang berburu dengan anjing ghosab, anjing milik orang lain, ini hasil buruannya miliknya pemilik anjing apa milik pemburu. Nah ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Wayalihi lan ngiring-ngiringi ing mengkuno-mengkuno niku wau subhat niku utawa kismul awal niku ngiring-ngiringi apa subhatul badri subhate biji-bijian, bibit maksudnya benih. Al-mazru'i kang den tandur, al-mazru'i kang den tandur fil ardi ing dalam bumi al-maghsubati kang den gosok. Nah ini kan double-double. Ada orang gosok, ngerti gosok itu sama dengan mencuri. Gosok mengambil milik orang, mengambil bibitnya orang ditanam di tanah yang juga gosok. Nah ini double gosok. Gosok itu haram. Tapi ada gosok yang double. Wis bibitnya hasil gosok ditanam di tanah juga yang hasil gosok. Nah ini pangkat double gosok. Nah ini contoh gosok yang berat. Nah, fa inna zar'a setune tanduran iku limalikil badri kedue pemilik bibit. Walakin fihi tabin iku ing dalem mengkono badru subhatun tai subhat. Karena kalau dihukumi ada tanah digosok, ditanami bibit hasil gosok, 2 kali gosok. Pemiliknya siapa? Pemiliknya yang punya biji. Tapi itu juga subhat karena apa? Tumbuh di tanah yang bukan milik dia sendiri, gosok. Nah gosok ini kan ada hitungan sendiri. Makanya bijinya itu milik dia, tapi kerjaan gosoknya ini haram. Ini contoh karohah. Subhat yang tingkatannya itu campur antara perkara yang halal dan perkara yang haram. Walau asbatna lamun netepaken kita hakul habsi ing hake ngeker menguasai limalikil ardi kedui wong kang miliki tanah fizar'i ing dalem tanaman yang gosok tadi lakana mengko yekti ono apa mengkono malik iku kasamani koyo rego al harami kang haram. Walakin al aqyas kang luwih nyideki kias yang lebih patut iku alla yusbata yen to ora den tetepaken apa hakku habsin hae ngeker menahan. Maksudnya begini, kalau ada orang punya sawah digosok, digosok artinya apa? Dipakai tanpa izin. Ini kan gosok. Ditanami bibit hasil gosok. Nah tanamannya tumbuh, tanami jagung. Jagung ini milik siapa? Milik pemilik tanah atau milik pemilik biji? Menurut fikih itu pemilik biji. Karena apa? Dia yang punya bibit. Tetapi tumbuh di tanah yang haram, dia harus mengganti rugi. Karena apa? Ini gosok, subhat. Nah. Kamalau tuhina kaya lamun den giling apa mengkono badru bitahunatin kelawan gilingan magsubatin kang den gosok waktu nisalan den buru apa mengkono hayawan bisa begatin kelawan jebaan magsubatin kang den gosok idlayat allaku koron ora kumantung apa hakku sahibi subhati subkah hae wong kang duweni jaring fi manfaati ing dalam manfaati sabka bisa itu kelawan berburu wayal hilan ngiringi hi ing mengkono niku wa karohan niku apa al ikhtitobung golek kayu bil udumi kelawan pecok petil al apa niku wau pecok ya apa kabak al maghsubi kang den gosok summa dzabhu nuli oleh belai wong milka nafsi ing miliki awak dhewe ne wong bisikini kelawan lating al maghsubi kang den gosok idlam yadhab karena ora budalan sapa hadun wong suci ila tahrimidz dzabihati maring harami hewan kang den sembelih. Nah, ini Imam Ghazali memberi contoh-contoh ini contoh karohah kemakruhan yang mendekati haram yang tingkatan pertama sampai tingkatan bawah. Contoh yang tingkatan lebih bawah orang nyembelih ayamnya sendiri. Ayam kan halal.
ayamnya sendiri halal. Disembelih dengan pisau gosok, gosoknya haram. Sembelihannya halal, tetapi ada apa? Ada gosok yang haram. Lah ini termasuk karoha. Halal campur haram. Tapi haramnya ini lebih kecil dibanding dengan sudah ayamnya gosok, pisaunya gosok. Nah ini kan double haram. Nah, ini contoh-contoh. Imam Ghazali memberi kriteria demikian. Jadi sama dengan waktu beliau menerangkan syubhat itu tingkat-tingkatan. Karoha hari ini di bawahnya itu ada karoha, jual beli yang makruh, yang tidak disuka, yang dibenci. Itu juga tiga tingkat. Ada yang sangat makruh, ada yang tengah-tengah, ada yang sedikit kemakruhannya. Lah Imam Ghazali sengaja membagi ini supaya orang bisa mengkiaskan. Oh yang seperti ini berat, ini ringan gitu. Jadi sama-sama haram, ada nemen haram, ada gak patek haram. Nyolong bawahnya, nyolong di pondok haramnya berat. Karena apa? Kamu mencuri harta orang ahli ibadah yang tidak salah, yang tidak berdosa, berat sekali haramnya. Dibanding kamu nyolong di, ya bodoh-bodoh haram. Nyolong di apa kamu? Bos karaoke umpamanya. Ya bodoh-bodoh haram nyolong, mencuri namanya mencuri tetap haram. Tapi mencuri di pondok haramnya berlipat ganda. Karena apa? Menyakiti orang fakir. Wong pondok kan enggak duit. Kirimane pas-pasan, ahli ibadah, wong sing gak maksiat disakiti, maka dosanya lebih berat. Sama-sama mencuri pada orang kaya dibanding mencuri pada orang yatim, fakir, miskin. Sama-sama haram, tapi haramnya ini lebih berat. Nah, jadi Imam Ghazali itu membuat itu apa? Klarifikasi atau kelas-kelas. Di sini sekarang kemakruhan juga begitu. Ada yang makruhnya tingkat tinggi, menengah dan sedikit. Ya. Contoh orang menggiling tepung, nah, giling kopi, kopinya milik sendiri, digiling di gilingannya orang. Nah ini kan kopinya tetap halal, tapi gosoknya haram, gosok gilingan. Maka kopi ini mengandung apa? Mengandung unsur haram, yaitu apa? Cara gilingnya haram, tapi kopinya halal. Lah ini bagian dari syubhat. Tetapi Imam Ghazali menggolongkan juga termasuk ini karoha, sesuatu yang tidak disuka, halal campur haram. Hukumnya tetap halal. Kopi, kamu punya kopi, digiling, digawa nang kafe, gosok giling. Lah gosoknya ini kan haram, kopinya tetap halal. Nah, ini contoh syubhat seperti itu. Barang halal tapi didapatkan dengan cara yang mengandung haram. Beda dengan nyolong, jelas langsung haram. Kamu mencuri, haram. Caranya sudah haram, bukan syubhat. Tapi kalau kamu menggiling kopi, kopinya halal, gilingannya gosok, loh ini kan campur halal dan haram. Nah ini disebut dengan syubhat atau karoha, jual beli yang atau transaksi yang tidak disukai, makruh. Dan ini termasuk makruh yang menengah. Kalau yang makruh tingkat tinggi, kopi ini nyolong, gilingan ini nyolong, gosok, wah ini sudah double, ini jelas haram ya. Jadi ada yang karohanya semakin tinggi, ada yang semakin rendah ya. Ya seperti contoh di situ Imam Ghazali mencontohkan kemakruhannya apa? Biji yang ditanam di tanah yang digosok ya. Itu kan bijinya tetap miliknya pemilik biji, tapi tumbuh di tanah gosok itu haram ya. Makanya harus ada ganti rugi atau ongkos. Kalaupun tumbuhannya tetap halal, tapi cara dia membiakkan di tanah orang itu haram. Wayalihi pun dia ngiringi yang mengkuno hukum opal bayu adal tuku fi waktu nida in dalam waktu azan. Contoh lagi orang jual beli waktu azan. Jual belinya sah, tapi haram melakukannya. Lah barang yang dihasilkan ini bagaimana? Tetap halal, tapi mengandung kemakruhan. Fa innahu satune mengkono baik niku iku dhaifu ta'alluqi kang apes kang rendah hubungannya ta'alluq bimaksudil akdi kelawan maksudnya akad. Wa in dhaba sengajan budalan milih sapa qaumun qaum ila fasadil akdi maring hukum merusai akad. Sebagian orang menganggap itu akad tidak sah.
Idlaisa karena orang fihi ing dalem mengkono be apa ila andu angin sudah wong iku istaghala ketungkul sapa wong bae bil bai iklan adol tinuku an wajibin ninggal perkara wajib akhir kang liya. Karena kang ono apa wajib iku alaihi wajib ing atase wong. Orang jual beli di waktu azan Jumat. Jual belinya sah tapi haram. Haram dari mana? Ada larangan ketika azan idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Allah memerintah jangan bisnis di waktu azan Jumat. Konsekuensinya kalau kamu jualan pada waktu itu, hukumnya jual beli, transaksinya haram. Tapi jual belinya tetap sah. Karena tidak ada kaitannya larangannya itu dengan objek jual beli. Cuma jual beli itu membuat kamu meninggalkan Jumatan. Haramnya di situ. Walau afsada lamun ngrusaken apa mengkono akad al-bai'a ing akad dol tinuku bimistri kan padane mengkono nijak niku wau la afsada ing ngrusaken baik apa mengkono hukum baik akul liman ing adol tinuku sakabani wong alihi kang iku tetep ing atase man dirham zakat ento dirham zakat. Orang yang punya dirham wajib zakat, kalau transaksinya tidak dihukumi sah, semuanya menjadi rusak. Au sholatun atau sholat faidatun kang kodok wujubuha kang utai wajib mengkunu faidah iku alal fauri ing atase seketika. Kodok yang karena sengaja itu kan seketika. Au fi zimmati itu iku ing dalam tanggungan wong madzlamatun utawi perbuatan kezaliman. Danikun nggih. Kang bunyo madzlamatun utawi kezaliman. Danikun kang asor, maksudnya kang sedikit. Artinya tidak mempengaruhi haramnya pada semua hartanya. Kalau dia ada zalim ya zalimnya itu aja yang dieliminasi, haram di situ, tidak merentek pada semua yang lain. Nah ini termasuk apa pembagian dari subhat tadi yang campur tadi. Falisa beliau ndire li annahu niku fa innal istighalah setuhune ketungkul sibuk bil bai kan adal tinuku iku mani unyekal lahu maring wong anil qiyam sanging jumenengi bil wajibati kan pira-pira perkara kang wajib. Falaisa ora ana iku lil jum'ati kedue salat Jumat apa illal wujubu angin kewajiban Jumatan ba'dan nidai sause adzan. Wa yanjaru nari apa dzalika mengkono wajib ila alla yasiha maring yen to ora sah apa nikahu auladi zalamati nikahi pira-pira anake wong kang zalim. Wa kullu man laskabani wong fi dhimmati kang iku ing dalam tanggungan iman dirhamun utawi utang sak dirham. Liane urus de wong iku istaghala ketungkul sapa wong nggih bikauli kan ucapane wong anil fi'li sange penggawe al wajib kang wajib alihi ing atase wong ila anau angin sudine kelakuan iku min istighal iku min haitsu warada saking are itu meko fi yaumil jum'ati dalam dina Jumat apa nahyun larangan halal khususi ing atase khususi yaumul Jum'ah niku rubama sabako terkadang disi ilal auhami maring pira-pira penyono apa khususiyatun pira kekhususan fi ing dalam mengkono nahyun niku fatakun mongkono pal karwatu kemakruhan iku asyaddu luwih banget wala ba'salan ora ono bahaya iku mujud bil hadri kan ngedoi minhu saking mengkono bek niku walikain kot yang jaru tetapi terkadang narik apa mengkono al hadru ilal waswasi maring waswas hatta taharraja sehingga dadi abot atau ngedoi sapa wong an nikahi banati arbabil mazalimi saking nikahi pira-pira putrine wong kang duweni kezaliman wasairi muamalatihim lan sekerine muamalai arbabul mazalim. Maksudnya itu tidak bisa dikebiak-uyah. Imam Ghazali mengatakan keharuman di dalam satu sisi itu tidak bisa mengharamkan semua hal. Contoh tadi jual beli pada waktu azan Jumat. Jumatan dilarang melakukan jual beli.
Kalau ada orang jual beli, haram melakukan akad. Jual belinya sah. Tapi sebagian orang berpendapat jual belinya tidak sah. Lah, pendapat yang ini tidak disetujui oleh Imam Ghazali. Sebab kalau akadnya itu dihukumi batal gara-gara apa tadi itu transaksi di waktu azan, berarti ini kan sesuatu yang berbeda. Kalau ini dilakukan maka menjadi orang itu tidak boleh menikahi anaknya koruptor. Yang korupsi kan bapaknya. Iya tapi kan itu hartanya mengalir ke anaknya. Loh kalau begini kan sulit. Atau apa namanya dicontohkan di situ muamalah dengan orang yang hartanya sebagian haram. Ya muamalah dengan pejabat atau rentenir atau apa. Itu Imam Ghazali kan membolehkan. Karena menurut Imam Ghazali orang yang punya harta halal dan haram itu tidak semua hartanya dihukumi haram. Sehingga kita masih boleh melakukan muamalah. Artinya bisa dipisah. Sama dengan tadi Jumat itu. Sudah azan jual beli. Jual belinya sah. Tapi melakukan jual belinya itu haram. Karena dilarang oleh syariah. Tapi larangan ini tidak sampai mengharamkan objek jual beli. Artinya uang yang dihasilkan dari jual beli itu tetap halal. Menurut Imam Ghazali. Walaupun menurut ulama yang lain itu tidak sah. Jadi kalau sudah hari Jumat terus kamu jual handphone beli, jual beli ini batal. Menurut sebagian ulama. Tetapi menurut Imam Ghazali, maunya ada azan Allahu Akbar, saya jual, saya beli. Jual beli sah. Tapi bertransaksinya yang haram. Loh kok bisa ada haram tapi sah? Ya inilah. Karena ada pemilahan hukum ya. Menurut Imam Ghazali ini seperti itu. Jual belinya dilarang karena dia menyebabkan tidak ikut Jumatan. Haramnya dari situ. Objek jual belinya handphone ya tetap sah. Objek jual belinya seandainya air tetap sah. Tidak terpengaruh dengan haramnya akad. Karena yang dilarang itu transaksinya. Dari segi tidak Jumatannya itu. Adapun benda yang dijual, mau jual ini pada waktu azan, jual belinya sah karena objeknya suci. Tetapi sengaja melakukan transaksi itu hukumnya haram. Lah di sini kan ada campur, satu sisi haram, jual beli halal. Makanya ini dekat dengan syubhat. Campuran transaksi yang dihasilkan ada dengan maksiat. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya dijauhi ya. Kalau ada orang kadung bagaimana? Tidak apa-apa. Tidak sampai menjadikan dagangan menjadi haram. Tapi jangan dilakukan. Wallah.